Saya bilang, gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu. Hari ini saya merasakan itu. Oke, sebelumnya belum pernah ya Pak? Dulu nggak pernah. Oke. Dulu nggak pernah mengenal dan nggak pernah tahu, gitu ya. Melihat fisik ATM-nya saya nggak pernah tahu. Tapi hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, hari ini saya rasakan. Oh ternyata asik ya. Asik ya. Belanja tiba-tiba punya uang gitu, bukan hasil kerja keras kita. Itu lebih menyenangkan gitu. Ternyata belanja. Seorang istri ya mengatur perekonomian. Itu senang aja lah gitu. Dan kemudian suami memberikan kepercayaan penuh, itu juga bagian kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, saya dulu punya cita-cita ingin seperti mamah dan almarhum papa. Jadi kalau kemana-mana itu selalu berdua. Saya suka iri waktu ke teman-teman saya, waktu ke undangan, kok mereka berdua gitu. Sekarang saya alhamdulillah kemana-mana berdua gitu. Mau ke pengajian, mau ziarah, atau ke pasar gitu kan, ataupun kemanapun, itu hari ini kita selalu berdua. Kita melaksanakan hobi juga berdua hari ini. Hobinya sama. Apa itu? Olahraga. Olahraga. Dia senang olahraga, saya juga senang olahraga. Kemudian kita makan sama anak-anak, kumpul di luar gitu. Karena kalau di rumah kan udah bosan ya makanan rumah. Itu pun berdua gitu. Nah hal yang sederhana itu, alhamdulillah hari ini saya merasakan. Yang dulu saya betul-betul itu adalah menjadi cita-cita. Karena saya suka iri gitu ngelihat orang lain itu jalan berdua gitu. Saya kapan? Gitu. Hari ini saya alhamdulillah lah. Saya ingin bahwa komitmen itu tetap dijaga sampai nanti pun. Kemudian di bulan Januari ini tentu saja harapan saya adalah apa yang sedang saya jalankan hari ini, semoga ini adalah jalan yang terbaik dan Allah kabulkan cita-cita saya. Selamat pagi, dan kali ini Pak Git akan membahas hal yang sangat berbeda gitu. Hal apa itu? Gosip. Itu tadi adalah mantannya Kang Deddy Mulyadi ya, Anne Ratna Mustika. Nah, jadi dia menceritakan ya, enak ya kalau megang ATM gaji suami. Maksudnya apa gitu ya? Apalagi kalau bukan menyerang Kang Deddy secara politis sebenarnya Pak gitu ya. Kemudian juga menceritakan tentang keindahannya berkeluarga, bisa bareng kemana-kemana. Ada-ada aja si ibu ini ya dengan cara seperti ini ya. Pak Git tahu pernikahan mereka itu diputus cerai oleh pengadilan itu sekitar kalau nggak salah Februari 2023 gitu. Kemudian mantannya Kang Deddy ini itu nikah lagi kalau nggak salah bulan 12 ya 2023, jadi 10 bulan aja jomblo nikah, dan sebelum itu memang sudah ada gosip gonjang ganjing ya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau Pak Git lihat yang diceritakan kan betulnya bukan secara eksplisit. Ini kan menceritakan keindahan rumah tangganya yang baru, eksplisit ya, karena dia sama sekali tidak menyinggung keburukan. Tapi nilai implisitnya itu adalah menyinggung kelakuannya Kang Deddy waktu masih bersamanya. Artinya Kang Deddy itu tidak pernah memberikan ATM-nya, tidak pernah jalan bareng. Sekarang logikanya gini aja lah. Logikanya itu seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ya artinya gimana teman-teman? Ya, dia menjabat bupati pada saat itu, ya jelas dengan kewibawaannya Bang Kang Deddy lah. Kita tahu lah semua itu. Itu bisa dibuktikan gitu. Ketika dia nyalon di 2024 menjadi Bupati Purwakarta, kembali kan gagal.
hasil suaranya itu di bawah 10%. Ini kelihatan pengaruhnya Kang Deddy di pilkada. Itu seperti itu. Kalau bukan nama Kang Deddy yang membawanya dari Purwakarta, siapa lagi coba? Ini logika aja lah. Dengan hasilnya yang sudah ada gitu ya. Kemudian soal jalan-jalan bersama keluarga, makan bareng. Kalau seorang bupati dan satu lagi juga anggota DPR pada saat itu kan sibuk sendiri-sendiri. Ada waktu pun mestinya nggak mungkin tiap hari. Kalau diceritakannya ini adalah cita-cita seperti almarhum orang tuanya, ya kalau namanya orang udah tua ya kemana-mana bareng, udah nggak ada kerjaan. Kalau aktivitasnya itu masih ada kan nggak mungkin jalan bareng-bareng. Karena masih terbebani oleh tanggung jawab terhadap tugas dan rakyat. Yang pastikan itu. Mana mungkin gitu orang bupati apalagi cewek terus suaminya ikut kemana-mana gitu kan ya nggak mungkin juga. Nah kalau boleh Pak Git gabungkan nih istilahnya menggaduk-gadukkan gitu ya. Dengan terangkatnya Kang Deddy menjadi gubernur Jawa Barat kan kita bisa lihat itu boroknya Ridwan Kamil gitu ya. Sebetulnya nilai eksplisitnya tidak dinyatakan oleh Kang Deddy langsung, tapi ya dengan adanya audit dan segala macam kelihatanlah kejelekan Ridwan Kamil yang notabene ini adalah Golkar. Nah, suaminya Adna Ratna sekarang itu adalah Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar. Jadi ini secara politis sebetulnya. Kang Deddy pada saat ini itu kan kelemahannya tuh minim pada saat ini ya. Nah, ini gimana caranya? Caranya yaitu mantannya disuruh nyerang dengan secara pribadi, tapi secara implisit ya, tidak secara eksplisit langsung nyerang Kang Deddy itu enggak. Tapi ceritanya tadi kandungan implisitnya itu kan kalau Kang Deddy itu seperti itu, nggak pernah ngasih duit gajinya, gitu. Kemudian tidak pernah jalan bareng-bareng, kan nilainya di situ, nilai implisitnya itu. Itu menurut Pak Git gitu loh. Kalau menurut teman-teman ya bebas-bebas aja karena semua orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda dan hal ini juga lebih sifatnya sih ke gosip gitu ya, gosip politik lah. Kalau dinilai secara kebijakan seseorang, kalau udah cerai ya sudah lah, tutupilah masa lalumu itu, nggak usah menceritakan kejelekan. Memang di sini tidak menceritakan kejelekan gitu, tapi nilai akan jatuhnya ke sana gitu. Kalau udah bubar ya udah meniti rumah tangga yang baru tanpa menyinggung masa lalu gitu. Apalagi pada saat ini ya kita tahu lah Kang Deddy lagi berjuang benar-benar gitu membenahi Jawa Barat dari hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur ya, kemudian moral, kemudian juga intoleransi agama. Ya, begitulah politik gitu ya. Mencari ke celah seseorang itu ya bisa aja dicari-cari. Belum nih kalau nanti misalnya Kang Deddy nikah gitu ya. Nah ini lain lagi ceritanya nanti ya. Serang apa lagi lah, ini baru awal-awal Kang Deddy mau naik gitu. Kita ambil kesimpulan teman-temannya. Adna Ratna Mustika itu naik jelas gitu loh. Artinya naik jadi bupati pada saat itu adalah dari Kang Deddy juga. Begitu cerai dengan Kang Deddy, kita lihat sendiri angkanya merosot jauh dibandingkan dengan Kang Deddy. Perolehan suara Kang Deddy di Pilkada Jawa Barat dengan bupati oleh Adna Ratna ini kan selisihnya jauh sekali. Yang satu di atas 50%, yang satu di bawah 10%. Jadi sebetulnya jasa Kang Deddy ini udah dilupakan dengan hal-hal yang diceritakan tadi. Nah sebetulnya dia naik jadi bupati saat itu adalah karena jasa Kang Deddy juga. Yang kedua adalah soal jalan bareng gitu ya, kumpul-kumpul keluarga dan segala macam.
Ya kalau udah jadi gubernur, bupati, DPR gitu ya, orang-orang yang aktif, kan waktunya juga terbatas, mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan tugasnya untuk ngurusin rakyat gitu. Nggak bisa semaunya kumpul-kumpul kayak orang pensiun gitu, yang bisa ngumpul terus bareng. Ini kan ya orang pensiun yang nggak punya kerjaan gitu. Kalau sudah punya nggak punya kerjaan, bisa ngumpul, malah ngomongin orang lain. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.